Ya. Teman-teman, kita ketemu lagi ya di sini. Walaupun kita masih ketemu hanya lewat online. Semoga teman-teman masih tetap semangat belajar ya. Apa nggak tahu aku. Karena kalau teman-teman masih menjaga semangatnya, insya Allah akan lebih mudah lagi untuk mencapai semua yang teman-teman ingin cita-citakan. Nah, tapi sebelumnya kita baca basmalah dulu bersama-sama untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelum Usila mulai pelajaran pada pagi hari ini, Usila mau bertanya. Kan dua minggu kemarin kan teman-teman sedang diadakan kegiatan itu ya, guling ya, guru keliling. Jadi kita sempat sebentar gitu untuk pelajaran online. Nah, kita dulu sudah pernah belajar tentang atletik ya teman-teman. Kita mau belajar lebih detail lagi tentang atletik pada khususnya yaitu lompat jauh. Apakah teman-teman tahu apakah itu lompat jauh? Lompat tinggi. Ya. Siapa yang tahu definisi lompat jauh? Atau artinya itu lompat terus kakinya menarik terus turun jatuh ya. Jadi lompat jauh adalah salah satu cabang olahraga yang masuk dalam induk olahraga apa teman-teman? Lompat jauh itu. Ya, jadi lompat jauh itu masuk dalam cabang olahraga atletik. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Usila unggah dulu videonya. Kita nanti mau belajar bersama-sama melalui tampilan video yang berikut ini. Apakah sudah terlihat teman-teman tampilannya? Sudah. Nah, kita mau belajar tentang apa ini tadi? Lompat jauh. Lompat jauh. Ini saja ya teman-teman ya. Jumpa lagi dengan Pak Guru di sini ya. Semoga anak-anak semuanya sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Nah, anak-anak, di pertemuan ini ya, kita akan belajar tentang materi lompat jauh. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk memulai berdoa selesai seri di kelas 5 ini ya. Anak-anak nanti bisa mendiskusikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh. Yang kedua, anak-anak bisa mempraktikkan yang telah anak-anak deskripsikan tadi, mulai dari kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat. Ya, jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini kita mempunyai tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Nah, mendeskripsikan itu apa? Mengartikan teman-teman. Jadi menjelaskan, teman-teman bisa mendeskripsikan yang dimaksud dengan lompat jauh itu bagaimana, tentang gerak dasar jalan itu seperti apa, itu nanti tujuannya seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa mendeskripsikan. Yang kedua, setelah bisa mendeskripsikan, teman-teman harus juga bisa mempraktekkan
kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Pada lompat jauh. Nah, seperti itu anak-anak untuk materi kita hari ini. Anak-anak bisa lihat dari tujuan pembelajaran ini ya, untuk kelas 5 lebih mengarah pada kombinasi dan mendarat. Untuk mengikuti pembelajaran hari ini, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Ya. Nah, kita pelajari ya sedikit demi sedikit dulu ya anak-anak. Nah, untuk yang pertama, anak-anak pelajari kombinasi jalan dan lari. Kombinasi jalan dan lari ini seperti apa yang dimaksudkan ya? Anak-anak, pertama ya silahkan menyiapkan kerucut seperti ini ya, dan berjalan. Berjalan seperti ini. Lalu ketika melewati kerucut itu bisa berlari dengan berbelok-belok atau zigzag. Ya. Nah, pada yang pertama kali ini kita mau belajar tentang kombinasi jalan dan lari. Jadi ya seperti yang sudah teman-teman lihat tadi di video, pertama kita mau berjalan seperti biasa dulu. Berjalan. Nanti kalau sudah ada garis, teman-teman mulai berlari. Belok-belok itu ya, zigzag melewati antar kun. Nah, lah aku di rumah nggak ada kun. Kalau mau mencoba memberi tandanya pakai apa? Bebas. Bisa diganti pot atau diganti. Aku nggak punya pot yang kecil-kecil. Seumpamanya diganti dengan gelas plastik gimana? Boleh. Ya. Jadi dalam pelaksanaan olahraga kita harus bisa mengkombinasi alatnya teman-teman, supaya biar tetap bisa terlaksana walaupun kita belajar dari begitu rumah. Anak-anak untuk kombinasi seperti ini. Selanjutnya ya, kalau tadi sudah berjalan dan lari, kita selanjutnya yaitu mengkombinasikan dari pertama tadi jalan pelan, terus lari dan lompat. Nah, kalau teman-teman lihat ya pada di tampilan ini, yaitu kita belajar melompatnya dengan apa teman-teman itu? Kardus. Ya, dengan kardus ya. Nah, teman-teman bisa nanti latihan kalau kombinasi lompatnya itu melompati dengan kardus. Jadi bahannya tidak berbahaya untuk teman-teman. Nah, dan juga sangat mudah ya ditemukan dalam lingkungan sekitar ya, untuk kita belajar. Ya, kita lanjutkan lagi. Begitu anak-anak untuk gerakannya. Nah, untuk melompat ini anak-anak bisa menggunakan rintangan ya, bisa berupa kardus atau benda lain yang tidak berbahaya. Ya, prinsipnya tidak berbahaya. Sekali lagi ya anak-anak, jangan sampai anak-anak melompat menggunakan halangan atau rintangan benda yang berbahaya. Nah, mengenai kombinasi lari dan lompat ini cukup jelas ya anak-anak. Kita lanjutkan ada untuk kombinasi jalan, lari, dan lompat sekarang. Nah, pada saat ini kita mau belajar tentang masih seperti tadi bisa menggunakan kombinasi rintangan, jalan, kardus atau benda lain ya. berlari, kemudian anak-anak dan silakan melompat. berjalan. Nah, pertama-tama teman-teman lalu setelah berjalan ya berlari. Berjalan, lalu kalau ada sampai titik tertentu teman-teman lari, lalu melompati melewati rintangan tersebut. Kardus yang telah disiapkan tadi. Ketiga gerakan ini mulai jalan, lari, dan melompat melatih koordinasi ya teman-teman. Dalam melatih koordinasi dan kombinasi ya. Yaitu begitu kombinasi anak-anak dari berjalan, berlari, dan selanjutnya anak-anak untuk kombinasi gerakan melompat dan mendarat. Tentu anak-anak harus perhatikan di sini ya. Nah, selanjutnya kita mau anak-anak bersiap di belajar tentang kombinasi melompat dan mendarat. Ya. Kemudian mendarat
Ya, untuk melompat tempatnya anak-anak bisa menggunakan tempat yang tidak berbahaya, bisa di rerumputan atau mungkin di pantai ya, atau anak-anak jika rumahnya dekat dengan pantai. Jika tidak ada, kalau mungkin ada bak pasir ya bisa digunakan seperti lompat jauh seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada ya disesuaikan dengan kondisi anak-anak di rumah. Nah, ketika anak-anak sudah bersiap, lalu silahkan melompat dan mendarat seperti ini. Ya, ini tadi ya. Nah, kita melaksanakan kombinasi gerakan melompat dan mendarat. Nah, perlu diketahui lagi ya teman-teman ya, untuk sewaktu melompat kita menggunakan berapa kaki teman-teman? 1 kaki atau 2 kaki? 1 kaki. Iya, betul. Karena gerak dasar melompat yaitu menggunakan 1 kaki saja. Sedangkan sewaktu mendarat kita menggunakan 2 kaki bersamaan, dengan sewaktu turunnya ya, sewaktu turun lututnya agak ditekuk supaya apa teman-teman? Mengeper. Jadi tidak kaku. Supaya bisa menahan dari berat badan kita teman-teman. Kalau kakinya kaku nanti akan terasa sakit badannya. Jadi diusahakan sewaktu melompat teman-teman gerakannya turun bersamaan lalu seperti mengeper ke atas gitu. Ya. Bagaimana anak-anak bisa dimengerti ya? Nah, kita ulangi lagi ya. Melompat dan kemudian mendarat. Melompat lalu Pastikan mendarat anak-anak dengan 2 bisa kaki mendarat dengan sempurna. bersamaan. Untuk Tangannya bisa diusahakan ke mendarat dengan depan ya, sempurna, untuk tekniknya menjaga bagaimana, keseimbangan. anak-anak? Kalau tangannya ke belakang Nah, nanti malah anak-anak jatuhnya harus ke belakang. bisa Jadi diusahakan menjaga tangannya keseimbangan ketika waktu anak-anak mendarat mendarat tadi selalu ya. posisinya di Dan perhatikan depan. posisi atau perkenaan kaki ketika mendarat ya. Nah, tumpuan kaki pastikan ya dengan kaki yang cukup kuat ya ketika mendarat dan seperti mengeper atau kakinya memantul ya, mengeper. Jadi agar gerakannya bisa badannya meredam agak turun dulu, terus nanti diangkat lompatan ke atas. dari atas ke bawah sehingga bisa mengurangi resiko cedera. Nah, untuk mengurangi risiko untuk cedera. kombinasi melompat dan mendarat ya. Nah, selanjutnya anak-anak mati. mencoba mempraktikkan kombinasi semuanya tadi ya, mulai dari jalan, lari, dan lompat, tentunya pada lompat jauh. Nah, sebelum anak-anak mencobanya atau melihat contoh berikut, anak-anak coba simak dulu ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan atau teknik lompat jauh ini. Ya, yang pertama, ya anak-anak menentukan titik awal sebelum melakukan kombinasi berjalan dan lari. Jadi anak-anak nanti tentukan dulu ya titik awalnya. Lalu perhatikan kombinasi langkah berjalan dan berlari sebagai awalan. Selanjutnya lakukan kombinasi berjalan, berlari, dan menumpu pada melompat. Selanjutnya perhatikan sikap badan di udara saat melayang di udara ya, perhatikan. Dan yang terakhir adalah memperhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di bak pasir, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi ya. Begitu hal-hal atau 5 poin yang perlu anak-anak ketahui sebelum mencobanya. Nah, anak-anak sekarang anak-anak coba lihat contoh berikut ya. Nah, ini jadi contoh gerakannya ya teman-teman ya. Ya. Dari awal Dimulai dari berjalan gerakan dulu pelan,
Harus Ya, lari, kemudian lari. titik tertentu lari. Ya, Makin berlari lama dan semakin kencang. melompat Lalu menuju bak pasir seperti ini. mendarat ya. Jadi untuk titik yang perlu anak-anak tentukan tadi ya, titik di mana anak-anak kapan berjalan, berlari, dan melompat. Nah, untuk lompat jauh ini anak-anak harus perhatikan ada batasan atau balok lompat seperti ini ya. Ini harus anak-anak tidak boleh melewati itu kakinya. Kalau melewati maka akan dianggap gugur atau didiskualifikasi ketika ini dalam sebuah perlombaan. Jadi begitu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini tentang kombinasi gerakan ya, yang ada pada atletik, yaitu lompat jauh, yang mana fokus pada gerakan kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat. Selanjutnya anak-anak tugasnya sekarang. Yang pertama, coba anak-anak jelaskan berapa kombinasi gerak dasar pada lompat jauh. Ya, jadi kombinasinya tadi apa saja? Mulai dari jalan, lari, kemudian lompat dan mendarat itu dikombinasikan seperti apa saja gerakannya, ya. Nah, yang kedua, lakukan latihan lompat jauh. Ya. Nah, untuk lompat jauh ini anak-anak dilakukan di rumah ya, tidak harus berada di bak pasir. Anak-anak bisa menyesuaikan ya. Yang penting anak-anak mencoba menerapkan berbagai kombinasi gerakan tadi. Itu ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Jadi pada hari ini kita belajar tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Nah, kita tadi sudah belajar tentang gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat ya teman-teman ya. Dalam materi lompat jauh. Nah, jadi nanti teman-teman seumpama mau mempraktekkan di rumah harus melihat dulu kondisi lingkungannya bagaimana. Kalau tempatnya sempit ya tidak usah larinya, nggak usah jauh. Hanya kira-kira saja. Oh, nanti yang penting aku bisa mencoba mempraktekkan gerak dasar berjalan, lari, lompat, dan mendarat pada yang seperti yang dicontohkan Ustadi dalam gerak lompat jauh. Nah, yang perlu teman-teman ketahui lagi ya pada khususnya yaitu ingat sebelum melaksanakan harus teman-teman dalam kondisi siap. Yang dimaksud dengan kondisi siap itu bagaimana, Us? Juga harus memakai baju yang nyaman untuk melaksanakan percobaan ya. Paling tidak juga menggunakan sepatu teman-teman. Nah, untuk melindungi kaki kita. Karena apa? Nanti kan kita ada gerakan melompat dan mendarat. Nah, supaya apa? Supaya kaki kita bisa terlindungi. Nanti kalau mungkin teman-teman tidak memakai sepatu, takutnya sewaktu mendarat kakinya menginjak kerikil, nah kan sakit. Seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran olahraga pada pagi hari ini Usilham cukupkan dulu ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sebelum Ustadz Ilham tutup pelajaran olahraga pada pagi hari ini, Usilham berpesan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan,
Ingat, ini sudah mulai masuk musim hujan, ya. Masa pancaroba, masa perubahan musim ini kondisinya harus betul-betul dijaga, teman-teman. Karena mungkin pagi panas, tahu-tahu hujan, nah seperti itu. Teman-teman harus bisa menjaga kondisi badan supaya imunitas atau daya tahan tubuh tetap terjaga. Ya. Sekian dulu ya dari Ustadz Ilham. Jangan lupa nanti mencoba dipraktekkan. Boleh. Ya, silakan. Sekian dulu dari Ustadz Ilham untuk pelajaran olahraga pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.